Hari kemerdekaan yang ke-77, buru-buru menyampaikan keprihatinan yang dalam karena hanya dijadikan korban dengan judul demi investasi. Saya kalau saya mengatakan yang atur deputi bukan oligarki. PKI gaya baru, Nah, ini menarik. yang didorong oligarkinya. Oligarki mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan channel Watch bersama saya Aji dan Bang Buyung. Wah, pasti teman-teman yang suka di lapangan di demo-demo tahu Bang Buyung dari Ikatan Keluarga Besar UI ya Bang, IKBUI. IKBUI. Lebih dikenal sebagai IKBUI meskipun UI Watch juga. Dan kita tentu saja bersama Bang TB, Bang Taufik Bahaudin. Nah, ini beliau barusan duduk. Ya, jadi teman-teman kita ngumpul-ngumpul lagi nih dan banyak hal sebenarnya yang bisa kita bahas dan terutama itu tentunya terkait dengan masalah bangsa yang lagi ramai diperbincangkan baik di media sosial maupun di media mainstream ya maupun ya di offline juga sering juga dibicarakan. Pertama kita akan ngomong soal unjuk rasa buruh. Ya, ini buruh aksi sejuta buruh pada 10 Agustus kemarin 2022 di depan gedung DPR RI. Dengan tuntutan adalah meminta pemerintah dan DPR mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau biasa dikenal dengan Undang-Undang Cilaka. Ya, buruh ini dihadiri ya antara lain oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan elemen-elemen lain, termasuk juga ada mahasiswa, ada emak-emak ya nanti kita akan cerita dan ormas-ormas yang lain tentunya. Aliansi ini kalau kita baca di CNN Indonesia ya diikuti dari 40 organisasi buruh mulai dari konfederasi, federasi, serikat pekerja, ojek online dan lain-lain ya. Tuntutannya itu tadi menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja dicabut ya. Tapi demonya cuma sehari dan sebenarnya ini menarik karena ada masa buruh, masa mahasiswa dan masa emak-emak datang dari berbagai pelosok Indonesia sebenarnya. Bahkan long march dari Bandung ke Jakarta langsung dipimpin oleh Bang Jumhur Hidayat. Nah sekarang kita akan ngobrol dengan aktivis kita Bang Buyung yang juga hadir di sana, Bang TB juga di sana dan saya juga sebenarnya ada di sana tapi nggak lama gitu ya. Bang Buyung, gimana Bang Buyung ini kesannya terhadap aksi itu? Wah, aksi itu sebenarnya cukup meriah ya. Tapi saya juga kasihan sama buruh. Kok DPR nggak berbuat apapun buat rakyat ini? Apakah Omnibus Law itu buat kepentingan rakyat atau kepentingan negara atau kepentingan rejim? Nah kalau kita lihat rejim saat ini dikuasain katanya oleh oligarki. Rejim ini nggak punya hati buat rakyatnya. Kasihan rakyat diperas, apalagi buruh. Itu yang namanya UMR itu dasarnya perhitungan gaji itu ya waktu dulu saya masih aktif HRD di satu perusahaan gede perusahaan gede jangan lupa. Nah itu bingung saya kok hitungannya itu upah fisik minimum. Jadi upah fisik itu upah paling terendah, makannya hitungannya telur. Ya, kita tinggalnya sama orang tua, dekat dengan lokasi, jadi nggak perlu pakai ongkos jalan kaki. Hitungannya itu ya setengah bulan gaji udah habis. Sedih kita lihat kalau buruh. Dan di Omnibus Law juga sepertinya seperti itu. Bukan itu lagi, ditambah lagi. Kalau dulu tidak ada kontrak masih zaman saya, kita lawan itu. Saya kebetulan diutus oleh perusahaan untuk mewakili perusahaan di Apindo. Nah mereka, ya saya pernah dengan salah satu pimpinan Apindo, saya pernah tentang. Saya bilang ini kok hitungan pribadi sih. Ya. Jadi yang dihitung hitungan gaji itu pribadi. Hanya kita sendiri. Yaitu yang tadi saya bilang, hitungan juga kita cari tenaga kerja yang dekat. Nah, di Omnibus Law lebih parah lagi ya. Lebih parah lagi. Statusnya kontrak sekarang ya. Kontrak. Kalau dulu zaman Bang Buyung sebelum ada Omnibus Law, zaman Bang Buyung menjadi
manajer HRD misalnya itu paradigmanya bukan karyawan kontrak. Bang Buyung, jadi kembali lagi ke soal aksi kemarin ya, Bang Buyung melihat ada fenomena apa sih? Karena kita sebenarnya banyak sekali yang datang kemarin itu hampir seperti people power itu sebenarnya Bang Buyung ya. Tapi kenapa beritanya nggak begitu banyak ya sebenarnya? Ya, kalau kita lihat kemarin kebetulan saya sama Bang TB berdua ke sana. Mereka itu tidak fokus di lokasi. Di lokasi. Jadi mungkin karena sudah kecapean. Jadi sekeliling itu ada yang di flyover, ada yang di mana itu namanya lapangan bola itu apa? Istora. Jadi tapi kalau motornya itu kalau saya bilang jutaan itu motor. Iya, semua penuh, tapi orangnya nggak ada di situ. Itu saya aneh tuh. Iya. Apa kecapean? Mungkin karena kecapean, tapi ya itulah. Terlepas apapun, mereka ingin berjuang. Mereka dan kita nih UI Watch atau IKBUI tepatnya, bukan UI Watch, itu datang ke sana sebagai bentuk dukungan ya. Kita dukung. Wah, ini yang penting teman-teman. Nanti akan dilanjutkan oleh Bang Taufik Bahaudin, Bang TB ya, tentang alasan-alasan kenapa alumni ya, kenapa kaum akademisi, kenapa ya kaum alumni lah yang pernah merasakan pendidikan tinggi harus mendukung gerakan-gerakan buruh seperti yang kemarin. Gimana Bang TB? Ya, ini masalah tanggung jawab moral atau masalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang kita pakai ya, veritas, probabilitas, justisia. Belum banyak orang yang memahami apa sih maknanya nilai-nilai dalam suatu organisasi, institusi dan sebagainya. Bahkan ada yang nggak anggap penting sehingga nggak perlu dibahas segala macam. Nilai-nilai itu adalah acuan, pegangan untuk orang-orang atau organisasi itu menentukan apakah perilaku, tindakan, perbuatan mereka dan atau pihak di luar mereka itu mereka akan bilang itu benar atau itu salah. Itu nilai-nilai. Nah, dari nilai-nilai kita yang dipakai oleh IKBUI ataupun UI Watch banyak yang nggak benar gitu. Dari 3 nilai inti itu ya 3-3-nya dilanggar. Dilanggar oleh apa? Oleh Omnibus Law. Yang pertama. Kedua, ada yang lebih besar lagi. Kami coba mengingatkan ke masyarakat, khususnya kepada kaum buruh, inilah wujud nyata dari kudeta konstitusional sebagai strategi dari PKI Gaya Baru. Termasuk yang sedang diusahakan itu rencana kitab undang-undang hukum pidana RKUHP yang baru itu yang ya orang bisa ditahan 6 bulan ditaruh di mana nggak ada apa-apa, itu suka-suka aja lah. Ini kan dalam arti kata apa? Ya suka-suka kau lah, itu kan duplikat dari Cina. Padahal jelas Omnibus Law ataupun rencana undang dan sebagainya itu amat sangat bertentangan dan atau berseberangan atau berlawanan dengan 5 nilai utama di Pancasila. Tapi yang mendukung itu berteriak aku Pancasila. Anggota di DPR malah mendukung yang Omnibus Law dan segala macam yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi cangkemnya itu cangkem ember, asal ngomong doang tapi nggak ngerti apa yang diomongin. Itu dulu. Ada pembelajaran yang kita bisa lihat. Hukum yang berlaku adalah orang baik pun kalau mengelola kegiatan kurang optimal, dia bisa dikalahkan oleh orang-orang yang brengsek. Kemarin tuh saya melihat indikasi-indikasi yang begitu kuat, kalau bahasa bukunya belum optimal dalam pengorganisasian. Saya melihat itulah ya. Aksi kemarin. Ya, aksi itu. Contoh, ini masukan aja buat yang ngomong, Ibu ngomong bagus. Pernah nggak mengapresiasi dengan mengangkat siapa yang datang, yang hadir di luar buruh-buruh tersebut, Pak? Kenapa? Yang nggak ngerti. Coba sebut mahasiswa ini, sebutin dong mahasiswanya dari mana. Itu aja nggak disebutin. Emak-emak RM disebutin nggak? Hadir, mendukung. Nggak sebut dong. Emak-emak dari ini diwakil ARF, sebutin.
hargai eksistensi mereka walaupun jumlahnya nggak banyak. Kami nggak nuntut dari IKBU disebut nggak nuntut, tapi ini contoh gitu ya. Artinya apa? Ini sebelumnya dibahas nggak dalam persiapan segala macam. Saya pribadi sangat memahami posisi dan situasi dari Bung Jumhur yang memang nggak mudah, tapi saya angkat topi. Dia sudah bisa menggerakkan segitu banyak, mestinya ada orang yang menindaklanjuti untuk di lapangan itu. Nggak ada. Nah, mau disusupin, ya nggak usah diributin lah, wajar. Jadi mindsetnya yang saya selalu katakan, kalau kita adu lari sama orang, kita kalah karena orang itu larinya lebih kencang, lu jangan nyalain orang yang larinya lebih kencang, sama. Habis kita disusupin sih, kenapa lu bisa disusupin? Karena kenapa dia bisa nyusup? Karena lu mau buka pintu, peluang untuk bisa disusupin. Begitu mikirnya aja, jangan nyalain orang. Tapi it's a good gitu. Saya apresiasi buat kemarin 1 juta guru itu paling tidak menggambarkan, mengekspresikan ini serius. Cuman satu catatan, salah satu ciri-ciri dari komunis termasuk PKI Gaya Baru dalam melakukan kudeta konstitusional, guyonannya begini, lo ngomong apa aja urusan lo lah, gue mah jalan terus, selama Anda tidak menghambat yang saya lakukan, gue jalan terus. Ini yang terjadi, demo-demo, ini mah jalan terus aja. Tapi kalau DPR didudukin, nah itu baru mereka lain. Sekarang ditanya, DPR yang mayoritas dukung siapa? Kenapa begitu? Ini kan permanen semua. Kenapa baru di zaman era ini kacau balau begini? Ya saya bilang, karena era ini PKI Gaya Baru sudah bangkit. Bukan cuma sudah bangkit, sudah berani tampil ke depan kok. Saya lihat lagi gitu ya, jejak digital masa lalu. 2016 ketemu lagi. Tulisan dari berita dari FIFA atau dari mana, ada kelompok yang meminta presiden menegur TNI untuk tidak lagi melakukan razia-razia Palu Arit. 2016 nggak lama 2016 ya? 7 tahun yang lalu ya? Iya, udah berani kan. Nah, saya ulangin lagi, sementara saya ulangin lagi nih, biar bosen juga apa, tapi nempel. Gak apa-apa Bang. Iyalah. Tetap semangat Teman Bang. saya yang riset dan memaparkan komunis Gaya Baru kaitan dengan yang saya sebut PKI Gaya Baru itu kok dimarahin sama Pak LBP. Itu kan baru kejadiannya. Dibanding dengan pernyataan Pak LBP, kalau ketemu anak-anak muda, generasi muda pakai kaos Palu Arit, itu model. Ini meta message-nya apa sih? Pesan tersiratnya apa sih? Itu suatu bentuk aja bahwa mereka ada yang mendukung. Jadi saya hanya mengatakan jangan melihat sesuatu itu hanya dari simptomanya saja. Cobalah kita biasakan mengkaji, diskusi apa sih sumber nih, simptom ini muncul dari apa penyebabnya. Buntutnya keluar lagi. Yang saya sebut ini bagian dari strategi kudeta konstitusional dari PKI Gaya Baru. Jadi untuk rekan-rekan kaum buruh, Anda jangan menyerah, dan memang diarah ke sana, jangan nyalain yang nyusup-nyusup. Mari kita benerin diri kita sendiri. Koordinasi ya, organisasinya ya, organisasi aksi, manajemen aksi tepatnya ya. Belum optimal lah mengorganisasinya. Contoh pembagian tugas tanggung jawabnya, siapa ngurus apa, ini apa, nggak jelas. Yang orasi mesti ngomongin apa, nggak jelas. Bahwa dalam orasi itu harus mengapresiasi, merekognisi siapa-siapa yang hadir dan pendukung. Itu sama sekali yang pendukung ini tidak diapresiasi. Jadi ini bukan, tapi disebut mahasiswa. Anda sebut mahasiswa dari mana? Kami ya hadir sesuai komitmen kami, mau dampingin emak-emak ARM, segala macam kami hadir. ARM saya dengar juga ikut ke Bandung melepas rombongan gini, nggak disebut oleh yang ngasih orator tuh. Bahwa ada emak-emak ARM nggak disebut.
atau yang lain mahasiswa pun, saya nggak tahu ada mahasiswa. Nggak ada mahasiswa, saya nggak tahu dari mana mahasiswa itu. Lumayan banyak di depan gedung DPR. Yang ini kayaknya kecil, ini nggak kecil. Itu saya mengatakan yang akan jadi pembelajaran, mari kita optimalkan untuk yang akan datang. Betul sekali. Dan ini anggaplah untuk mengingatkan bahwa kita nggak tinggal diam, buru-buru nggak tinggal diam, menjelang hari kemerdekaan yang ke-77, buru-buru menyampaikan keprihatinan yang dalam karena hanya dijadikan korban dengan judul demi investasi. Saya kalau saya mengatakan yang ngatur republik bukan oligarki. PKI gaya baru nah, ini menarik yang didorong oligarkinya. Oligarki mah orang bisnis gampang. Dia pasti pikirannya bisnis. Bisnis, hitung-hitungan aja untung rugi. Kalau PKI gaya baru kan OTB, senyap. Mereka bergerak sejak dan mulai tampil aktif sejak 2014, gerakan reformasi itu. Pada 2014 silakan korupsi, kolusi, nepotisme KKN. Nepotismenya bagaimana sekarang? Kolusinya bagaimana? Korupsinya menjadi-jadi. Jadi ya paham lah ya. Oke, dipahami Bang. Ya, saya melihatnya seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan kaum buruh, Anda jangan menyerah. Jadikanlah ini pembelajaran untuk memperbaiki lebih baik lagi ke depan. Tetap semangat teman-teman buruh. Balik lagi ke Bang Buyung nih. Bang Buyung nih sebagai alumni UI yang senior sebenarnya ya, dan juga sebenarnya banyak yang ngedengerin Bang Buyung sebenarnya. Dan Bang Buyung nih sampai sekarang ya. Jadi teman-teman kalau ada di lapangan sering ikut aksi-aksi massa, Bang Buyung tuh suka ada. Bang Buyung nih militansinya nggak bisa diragukan lagi. Bang Buyung ada pesan nggak nih untuk teman-teman alumni kita terutama ya UI ya, terkait dengan keadaan saat ini? Kan kayaknya alumni UI atau UI-nya sendiri mahasiswanya juga udah nggak semuanya lebih sering mengkritik pemerintah misalnya lewat demonstrasi-demonstrasi kan sebenarnya. Ya, jadi buat alumni sendiri banyak yang hubungin saya secara pribadi. Maaf nggak bisa ikut ya. Karena banyak hal lah. Kerja terutama ya. Jadi kami sampaikan, kami hadir mewakili teman-teman alumni UI dan mahasiswa UI. Kita kemarin hadir mewakili itu kan? Iya, itu penting. Kita wakilin mereka. Udah jangan kecil hati. Yang penting doanya, semangatnya, bahwa kita dukung buruh. Karena buruh itu adalah tulang punggung dari bangsa ini. Sebenarnya demikian. Siap. Salah satu tulang punggungnya. Dan kita juga berharap buat teman-teman yang tidak bisa hadir, untuk lain kali bagaimana caranya untuk hadir. Karena beliau juga buruh sih sebenarnya. Mungkin ada yang ASN ya. Nah, tapi terus terang mereka tidak berani menunjukkan identitas mereka demi keamanan mereka sendiri. Terkait dengan pekerjaannya, proyek dan sebagainya. Ya. Tapi dalam prinsipnya mereka mendukung. Karena mereka juga pengen perubahan. Ya. Berarti kita masih oke lah untuk alumni UI ya. Ya. Dan jangan tunggu saatnya. Tunggu saatnya mereka akan turun bersama Bang Buyung tentunya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya, kita mendapatkan ibroh dari kejadian-kejadian di hari-hari terakhir ini. Kita akan lanjut ke topik berikutnya, tapi kita akan close dulu yang sesi ini tentang buruh. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.